Saya terkejut ketika indeks saham Dow Jones meluncur kencang ke bawah minggu kemarin di mana Berkshire Hathaway-nya Buffett melepas 70% saham mereka di berbagai investasi. Ambil tunai, ada apa ini? Warren Buffett adalah orang yang keep saham long term. Tahu-tahu melepas saham dan memegang uang fiat. Ini belum pernah terjadi dalam kurun waktu 40 tahun dia Raja Wall Street. Apa dia sudah dikode bahwa kertas akan disikat, bahwa ada rencana besar yang akan meresetting up kapitalisme? Kalau itu terjadi, ini dunia belum pernah merasakan apa yang akan kita rasakan. Ini parahnya dahsyat. Ini perlu tindakan preventif kalau pejabatnya paham. Saya sederhanakan. Di tahun 2008 ada masalah subprime mortgage yang mungkin banyak yang bertanya, makhluk apa itu? Yaitu ketika kertas atau papers beredar 100 kali lebih banyak dari underlying sektor realnya. Sekali lagi, saya sederhanakan. Kalau Anda punya properti, katakanlah nilainya 2 miliar, lalu Anda jaminkan ke bank. Anda dapat uang 1 miliar untuk usaha Anda. Jaminan sertifikatnya itu untuk apa menumpuk di bank? Sama bank, sertifikatnya tadi disekolahin lagi ke lembaga lain untuk dapat sejumlah uang. Lalu yang dilakukan oleh lembaga tadi menjaminkan lagi dengan janji bunga dan interest dan lain sebagainya. Lalu yang memegang jaminan tadi, suratnya dilakukan lagi, digadaikan lagi, dijual lagi dengan nama bond lah, bond itulah, bond inilah, surat hutang lah, apalah namanya. Saya pun nggak tahu, jangan-jangan Anda termasuk pembeli di level berapa bond itu tercipta. Untuk mempercepat tumbuhnya underlying rumah tadi, bahkan ada kebijakan tanpa jaminan seorang menyicil membeli rumah. Dan Amerika adalah bangsa yang pakai uang besok untuk sekarang. Dan sertifikat tadi diputar-putar sebagai jaminan sudah 100 kali dari rumah-rumah yang dibangun. Dengan harapan suatu saat pertumbuhan rumah 1000% dari kebutuhan saat ini sehingga jaminan dan underlying sektor realnya sama. Ternyata kebiasaan memakai uang besok menjadi masalah. Banyak yang tidak bisa menyicil rumah dan disinilah pondasi kertas ambruk. Lalu runtuhlah berbagai lembaga keuangan dan lembaga akunting penipu kertas yang katanya bagus hancur dalam semalam. Apa yang dilakukan oleh Amerika? Apa yang dilakukan oleh Federal Reserve? Kertas itu semua dinolkan. Federal Reserve printing money di tahun 2009 dan jumlah kertas serta proyeknya real sekarang 1:1 lagi. Pasar tahun 2010 normal kembali. Sederhana kan? Baik, skala Wall Street adalah tempat 65% dolar beredar. Kita semua tahu 75% dolar beredar di luar Amerika dan 65%-nya dikontrol melalui Wall Street. Saat ini kertas di Wall Street 1000 kali sektor realnya. Bagaimana cara resetting up ini semua? Seperti tahun 30-an resesi Amerika, maka perang yang dilakukan untuk membuat kertas jadi nol adalah penting. Itulah resetting up baru. Ketika menang perang tahun 1945, FDR, Franklin Delano Roosevelt, Presiden Amerika kala itu melanjutkan printing money dengan nama New Deal. Saat ini bukan tentang Trump atau Bernie Sanders. Ini tentang hegemoni Amerika. Kertas-kertas tadi yang overvalue dibuang semua oleh kapitalis dan pegang uang fiat saat ini. Saham dibiarkan hancur, yang rugikan investor-investor kecil. Kapitalisme sudah keluar sejak 2 minggu yang lalu secara perlahan dan mungkin minggu depan ini habis. Mereka pegang full semua, pegang uang fiat. Ketika dunia hancur karena corona sejak saat ini hingga 4 bulan ke depan, maka printing money MMT dilakukan Federal Reserve. Mereka akan beli semua yang ada di dunia ini. Itulah hegemoni. Kurang buas apa mereka itu dan kurang ajar mereka itu. Nggak ada kemanusiaannya. Dan sekali lagi, harus perang. Perang itu men-setting up ekonomi dan perang itu meresetting up kapitalisme. Dengan adanya sosmed, perang media propaganda menjadi cepat perangnya. Ini perang dunia ketiga, hanya jenis baru perangnya, nggak pakai bedil. Sejauh ini sudah mulai kebuka pemahamannya. Jadi bagaimana kita melewati ombak corona, ombak resesi, dan ombak hegemoni? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wahai pejabat negara, jangan mainkan kami dengan melihat semua ini sebagai business as usual. Ini at war, ini kondisi perang. No rule atas nama survival of the nation. Jangan ikuti box, jangan ikuti aturan dunia. Perang itu no box.